Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi. Satu kemurahan Tuhan pagi hari ini. Dan tentunya banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau selalu bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu Tuhan yang telah kuterima dari-Mu. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia.
terkasih di dalam Tuhan. Pujian ini mengingatkan kita, bait-bait, kata-kata dalam bait pujian ini mengatakan, dengan apa Tuhan ku balas kasih setiamu. Tentu tidak ada yang bisa kita balas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita mempersembahkan harta, seluruh harta kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk menghirup nafas hidup ini. Itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Beberapa kali Tuhan menjauhkan kita, melewatkan kita dari mara bahaya. Itu kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Katakan, dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan, menaikkan segala ucapan syukurku dengan segenap hatiku, karena Engkau sangat baik dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, Oh Yesusku, oh Yesus, mau selalu bersyukur. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Mau selalu bersyukur Tuhan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, dengan setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji sangka Tuhan. Haleluya. 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 Ya lama ya lama siki ya lama ya lama terus siki ya lama. Haleluya. 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 Ku mau selalu bersyukur Tuhan buat setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur,
Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan dengan limpahnya atas ibadah pagi hari ini, sehingga setiap jemaat merasakan lawatan Tuhan. Setiap jemaat merasakan hadirnya Tuhan dalam hidupnya dan diberkati, diberi kesehatan, diberi kekuatan melalui kuasa yang hadir dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari awal sampai selesai ibadah ini kami serahkan pada Tuhan. Kami alaskan doa dan mohon berkat dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Teramat baik, Tuhan kita sangat baik dalam hidup kita. Dan kita mau datang kepada Tuhan dengan segala pengucapan syukur kita. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh sama-sama kita bangkit berdiri, katakan Engkau baik, teramat baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku berikan ucapan syukurku, ku beri ucapan syukurku pada, katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, sekali lagi katakan Engkau baik, teramat baik, haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk.
Ya, siapa yang percaya God is good all the time? Boleh angkat tangannya dan lambaikan. Kasih handpipe kanan dan kirinya, katakan God is good all the time. Ya, Tuhan baik setiap waktu. Kita naikkan pujian ini, haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri, katakan God is good all the time. Tuhan baik setiap waktu, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan baik setiap waktu, ya berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Haleluya, Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik setiap waktu, haleluya, Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, Dia memimpin dan menjaga diriku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Tuhan baik, Dia baik, haleluya. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia dalam kegelapan, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu, haleluya. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, haleluya. Dia memimpin dan menjaga diriku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Tuhan baik, Dia baik, haleluya. Tuhan baik setiap waktu, Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan, haleluya, terangnya bersinar. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Sekali lagi katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Dia baik setiap waktu, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami semua supaya kami memberikan dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Karena banyak hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kami untuk kami nikmati dalam hidup ini. Dan biarlah kami boleh belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati
ibu-ibu yang membawa kantong kolekte ini, pakai kehidupan pribadi, pakai kehidupan keluarganya, dan biarlah senantiasa Tuhan mencukupkan apa yang diperlukan, dan Tuhan tambah-tambahkan talenta kepada ibu-ibu ini untuk terus setia di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan kami pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan baik setiap waktu. Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan meneguhkan kita dan membuat kita terus berjalan mengakhiri tahun ini dengan baik. Ya, dalam hidup ini kita seperti seorang yang sedang berlomba. Kapan kita mencapai garis finish tidak pernah ada yang tahu. Tetapi semua orang diberikan kesempatan yang sama. Semua orang diberikan waktu yang berbeda-beda, tetapi kesempatan yang sama. Permasalahannya adalah apakah kita akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk kita hidup terus di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita mau terus Tuhan teguhkan, kita mau terus Tuhan kuatkan, kita mau terus Tuhan memegang tangan kita. Karena kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini semua karena kasih setianya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan
bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapakku berterima kasih. Bapakku berterima kasih untuk setiamu, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat pelangi ketika ada hujan. Dan hujan itu kadang-kadang hanya rintik-rintik, tapi kadang-kadang hujan itu juga badai. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku dan hidupmu, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai. Tuhan ada di sana, di dalam hujan yang rintik-rintik, di dalam hujan badai. Dan ketika kita sudah melewati semuanya itu, Tuhan katakan, lihat, aku memberikan pelangi. Keindahan itu bisa kita lihat di akhir. Tetapi selama proses kita menjalani, ketahuilah, Tuhan memegang tanganku dan tanganmu. Tuhan menuntun aku dan menuntunmu. Bahkan ketika jalan itu penuh dengan onak dan duri, Tuhan menggendongmu dan menggendongku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Katakan, Tuhanku berterima kasih, Engkau menyertai hidupku selama ini. Tuhan, sungguh bersyukur. Haleluya. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapakku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir.
Aku ada hari ini karena Engkau baik Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti Aku ada hari ini. aku ada hari ini. Bapak Esau akan pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti Indahnya kasih Tuhan. indahnya kasih Tuhan seperti Indahnya kasih Tuhan. indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali ke hadirat-Mu Tuhan, kami naikkan pujian syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah memuji memuliakan akan nama-Mu, dan saatnya kami mendengar suara firman kebenaran-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa, agar firman-Mu ini Tuhan boleh hidup dalam pribadi kami masing-masing, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di mana saja kami berada. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman-Mu, urapi secara khusus dan luar biasa, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya hanya menurut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ampuni kami yang berdosa ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, kita akan baca bersama dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Ini ayat Natal banget, tapi Natal banget yang membekali kita untuk di tahun mendatang. Amin. Kita sama-sama berdiri membaca Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Kita membacanya bersama-sama. Mulai. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Setelah perayaan Natal, sepertinya lega, semua selesai gitu ya. Ternyata tidak. Tanggal 15 perayaan, 24 kebaktian, 25 kebaktian selesai? Tidak. Masih ada hari Minggu hari ini tanggal 29, masih ada hari Selasa 31 malam. Selesai? Tidak. Ya. Karena ada minggu pertama, minggu kedua di 2025 dan seterusnya. Saudaraku, yang kita baca ini adalah pemberitahuan malaikat tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada gembala-gembala di Efrata. Saudara kekasih, setelah 430 tahun Allah diam. Allah tidak menyapa umat kesayangannya, Israel.
Jadi lama sekali ya, ada nubuat-nubuat di zaman Nabi Yesaya, Yeremia, dan setelah itu Allah tidak berbicara lagi. Baru 430 tahun kemudian Allah menyapa bangsa Israel. Allah berbicara dan kalimat yang disampaikan sangat menyentuh umat Israel. Kalimat itu diucapkan Allah pada waktu yang tepat, pada waktu yang memang dibutuhkan umat Israel, yaitu jangan takut. Ya. Jangan takut. Saudara, bagi orang Israel saat itu merupakan masa-masa gelap, masa-masa yang tidak ada harapan, masa ketika mereka bertanya-tanya, masa ketika mereka meragukan janji Allah yang tak kunjung digenapi. Tiba-tiba Allah membuka suara dengan sebuah kalimat, dengan sebuah frasa yang sangat meyakinkan. Jangan takut. Dan bukan hanya satu kali ini saja Allah mengucapkan kalimat jangan takut. Pada kurun waktu yang berdekatan di sekitar kelahiran Tuhan Yesus. Ada 4 kali Allah berbicara, jangan takut. Melalui malaikat, Allah menyampaikan pesan kepada Zakaria, 1 kali berkaitan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, dan kemudian 3 kali berkaitan dengan kelahiran Yesus kepada beberapa orang lainnya. Dan kalimat tersebut disampaikan pada waktu yang berbeda dan kepada orang yang berbeda. Jika satu hari Zakaria berkata, Tuhan ngomong sama saya, bilang pada saya jangan takut. Orang Israel bisa saja nggak percaya. Tapi kemudian ada orang lain, Tuhan bicara pada saya. Loh kok sama seperti yang disampaikan kepada Zakaria. Jadi ada konfirmasi kepada orang lain. Ya, kalau sekarang kan banyak orang bilang, Tuhan berkata pada saya, pesan Tuhan yang disampaikan pada saya. Kalau sekarang saudaraku, ada banyak orang berkata Tuhan berkata pada saya tentang sesuatu hal. Tapi tidak ada konfirmasi dari orang lain. Iya kan? Gak ada konfirmasi. Nah, bedanya dengan para saleh di masa lalu. Ketika Tuhan memberitahu seseorang, ada konfirmasi juga kepada orang lain, terutama mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Kepada Zakaria, kata-kata jangan takut berkaitan dengan janji yang kemudian akan mengarah kepada Yesus. Karena dari kata-kata jangan takut yang disampaikan kepada Zakaria, lalu Zakaria menyampaikan ucapan-ucapan yang berkaitan dengan kelahiran Yesus. Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dan kemudian saudara kepada Yusuf. Kepada Yusuf, kata-kata jangan takut disampaikan. Matius 1 ayat 19 sampai 21. Saya lompat ke ayat 20 saja. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, jangan takut ambil Maria sebagai istri. Karena anak yang dikandung dari Roh Kudus. Kemudian saudaraku, kepada Maria sendiri, coba saudaraku, kepada Yusuf disampaikan, tapi kepada Maria juga disampaikan.
Seandainya kepada Maria tidak disampaikan, atau salah satu saja, Maria saja. Terus Maria bilang, Tuhan bilang saya mengandung dari Roh Kudus. Yusuf percaya enggak? Ya enggak akan percayalah. Ya, enggak akan percaya. Atau sebaliknya, kepada Yusuf saja disampaikan jangan takut karena yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Kepada Maria tidak diberitahu. Enggak akan percaya. Jadi ada konfirmasi, saudaraku. Lukas 1 ayat 28 sampai 30, saya baca ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan seterusnya. Saudaraku, jadi saudaraku kata-kata jangan takut ini penting sekali di sekitar kelahiran Yesus. Lalu saudaraku kepada para gembala seperti yang kita baca tadi, kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar. Lalu telah lahir bagimu Yesus Kristus, telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Jadi saudaraku, mengapa berulang kali disampaikan? Dan bukan hanya kepada satu orang saja. Allah ingin meyakinkan umatnya bahwa sungguh-sungguh Allah itu peduli dengan keadaan yang dihadapi Israel. Berulang kali disampaikan supaya ada konfirmasi satu dengan yang lain bahwa yang disampaikan Allah kepada Yusuf benar. Sebab disampaikan juga kepada Maria dan disampaikan juga kepada para gembala. Benar, Tuhan yang ngomong. Ya, Tuhan yang berbicara sama. Ya, dimulainya dengan jangan takut, isinya adalah kelahiran Yesus. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, Allah ingin agar umatnya sadar. Tidak lagi hidup dalam rasa takut seperti yang selama ini mereka rasakan. Rasa takut karena tidak punya harapan dan masa depan. Hidup mereka benar-benar ditindas oleh bangsa Romawi. Tetapi saudaraku, melalui ucapan jangan takut tentang adanya penggenapan janji Allah yang sudah di depan mata, diharapkan, Tuhan berharap, Allah berharap orang Israel tidak lagi hidup dalam ketakutan. Nah, saudaraku, kita akan coba lihat yang pertama tentang ucapan jangan takut. Saudara, ada kata-kata, jangan takut deh, jangan khawatir. Siapa yang sering mengucapkan itu? Coba angkat tangan. Baik yang mengucapkan maupun yang menerima ucapan itu biasanya orang-orang yang saling kenal baik, dekat. Namun saudaraku, tidak ada jaminan apapun dari orang yang mengucapkan itu, atau ketika kita mengucapkan jangan takut. Enggak ada jaminan dari si pengucap itu untuk melaksanakan ucapannya sehingga kita bebas dari rasa takut. Ya, enggak ada jaminan, saudaraku. Ucapan itu diucapkan supaya ya udahlah, biar dia tenang, biar dia merasa tenang, aman, gitu ya. Jadi saudaraku, alasan orang mengucapkan kata-kata jangan takut atau jangan khawatir itu yang pertama sebagai kata-kata hiburan. Ingat saudaraku, kalau ada saudara curhat ya terus, jangan khawatir. Dengar baik-baik, itu cuma menghibur saudara. Loh, iya, serius. Ya, ada jaminan enggak benar-benar kita enggak takut karena pertolongan dia? Enggak ada, itu penghiburan aja. Kalau saya ngomong, ya cuma buat nenangin aja deh, gitu ya. Supaya dia enggak terlalu panik, ada yang dengerin cerita dan respon, kan gitu. Lalu
Ya supaya orangnya senang lah gitu ya. Namanya teman, dia udah curhat, dia udah sampaikan bebannya. Udahlah, jangan takut, jangan khawatir. Sebagai rasa simpati yang kita ucapkan. Jadi bisa sebatas penghiburan saja, bisa untuk menyenangkan, bisa sebagai rasa simpati, dan ini saudaraku yang keempat. Supaya kelihatan kita ini peduli. Ya kan? Iya apa iya? Coba yang tadi ngaku ngucapin rasa takut. Jangan takut, jangan khawatir. Supaya kelihatan kita ini peduli kan? Betul apa betul? Jujur saja, nggak ada jaminan ketika kita mengucapkan itu kemudian kita bisa membantu. Nggak ada. Kita bisa menolong. Tidak ada. Apalagi kalau sudah bicara orang itu berkeluh kesah tentang keuangan. Dan jangan khawatirlah, Tuhan pasti tolong. Ayo, kita sering ucapkan gitu ya. Termasuk Pak Pendeta juga begitu kan. Sejauh mana sih kita bisa menolong? Sejauh doa. Ya. Betul saudaraku. Jadi hanya supaya kita peduli. Ya. Tapi yang perlu digarisbawahi ini juga. Ketika kita ucapkan sebenarnya itu juga bukan sebagai pemanis bibir. Betul enggak? Bukan pemanis bibir loh. Waktu kita ucapkan jangan khawatir, jangan takut itu dari hati. Tetapi hanya sebatas itu. Hanya sebatas kata-kata itu. Untuk menolong secara nyata, kita ini sangat terbatas. Ya. Lebih tepatnya kalau dibilang mau menolong, mau enggak saudaraku? Mau atau tidak? Serius? Ini yang minta pertolongan saya loh saudaraku. Saudara mau menolong? Enggak ada yang mau kalau saya. Gimana? Coba yang mau menolong. Yang mau gitu, yang mau. Oh ya, cuman ada satu di belakang Ibu Pastor Gisel. Pastor Gisel dia mau menolong. Jadi saudara enggak punya empati, enggak punya peduli, enggak punya keinginan untuk menghibur ya, kalau ada orang yang merasa perlu pertolongan. Betul? Semua begitu. Mau menolong, mau. Kita punya hati untuk menolong, betul? Siapapun yang membutuhkan, kita punya hati untuk menolong. Gitu. Katakanlah kalau kita bangsa Indonesia kita punya peri kemanusiaan. Jadi ada kemauan untuk menolong. Tapi tadi saya katakan kita punya keterbatasan. Kita bukan enggak mau, kita enggak bisa, enggak mampu menolong. Nah, berbeda dengan ucapan yang Allah sampaikan melalui malaikat pada Natal pertama, yang sampai hari ini kalimat itu tidak pernah berubah untuk kita semua, untuk bangsa-bangsa di dunia, untuk setiap orang yang membutuhkan. Kata-kata jangan takut itu gak pernah berubah. Ucapan jangan takut bukan lagi ditujukan pada para gembala di Efrata atau kepada Yusuf, Maria atau kepada Zakaria, tetapi kata-kata itu ditujukan kepada seluruh umat manusia di dunia ini dan pagi hari ini. Saudaraku, ucapan jangan takut itu disampaikan untuk saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Tuhan bilang jangan takut. Dan saudaraku, ini bedanya ucapan jangan takut yang disampaikan Tuhan dengan ucapan yang jangan takut kita sampaikan kepada rekan kita. Bedanya ini saudaraku. Allah benar-benar peduli dengan keadaan saya dan saudara. Amin. Bukan sekedar simpati atau ia mau turut merasakan penanggungan dengan kita, bukan hanya itu, tapi dia benar-benar punya kepedulian. Dia benar-benar mau menolong kita. Allah mau hadir bersama saya dan saudara. Allah mau bersama-sama dengan kita berjalan
dan melewati semua yang terjadi. Ya. Dia mau bersama-sama. Nah kan beda sama yang tadi, kita mau menolong tapi kita nggak mampu. Mau bersama-sama juga sulit. Allah mau bersama-sama, Allah mau hadir dalam semua persoalan kita dan membenahinya bersama-sama dengan kita. Ya. Dia mau berjalan dan melewati semua hal. Ketika kita mendengar dia berkata jangan takut, yakinlah dia langsung ada di samping kita, membantu kita melewati kesulitan kita. Amin. Iya. Allah mau menolong dan Allah mampu menolong kita sebab kuasanya tidak terbatas. Amin. Kalau kita mau tapi terbatas, ya. Terbatas kuasa kita, terbatas, atau lebih tepatnya kita nggak punya kuasa. Tapi Tuhan yang berkata jangan takut pagi ini, dia mau menolong kita dan dia sanggup menolong kita. Haleluya. Saudaraku, sedikit kita coba melihat ke depan. Saya katakan Natal itu berdekatan dengan tahun baru. Ada selang 1 kali hari Minggu. Ya, dari tanggal 25 sampai tanggal 1 itu selalu ada selang 1 kali hari Minggu. Nah, untuk apa sih saudaraku? Supaya kita bisa beribadah dan mendengar firman, supaya kita lebih siap menghadapi tahun mendatang. Ya, saudaraku, penyebab rasa takut secara umum, saudaraku, kita coba lihat. Supaya nanti menghadapi tahun depan, mungkin ada rasa takut itu, tapi volumenya itu bisa diatur. Jangan gede-gede lah rasa takutnya ya, dikecilkan volumenya. Yang membuat kecil itu kekuatan firman yang ada dalam diri kita. Nah, setiap orang pasti mempunyai rasa takut. Ya, setiap orang pasti punya rasa takut. Hanya saja ada yang rasa takut itu terkendali dan tersembunyi. Ya, jadi kelihatannya, tegar. Giliran ada masalah langsung rapuh seperti benang basah, saudaraku. Ada kan yang seperti itu ya? Ada, saudaraku. Sehebat-hebatnya kita, ada satu titik rasa takut dan khawatir itu lebih dominan pada satu saat. Ya, jadi saudaraku, rasa takut itu ada macam-macam penyebabnya. Tapi setiap orang punya rasa takut. Ada yang terkendali dan tersembunyi, tidak nampak dari luar. Tapi ada juga rasa takut pada diri seseorang yang begitu mempengaruhi sehingga membuat panik. Lalu akibatnya hidup dalam bayang-bayang rasa takut. Nah, saudaraku, kita lihat tentang rasa takut ini. Cobalah kita koreksi dalam diri kita sendiri, ya. Ketidakpastian. Nah, ini saudaraku, kita lihat tahun depan. Ketidakpastian. Saudara, masing-masing kita punya rasa takut dan khawatir nggak sih untuk tahun depan? Atau saudara merasa yakin aja? Nyaman-nyaman saja? Pasti ada ya, ada deg-degannya. Padahal nggak usah ganti tahun, rasa takutnya tetap ada ya. Cuman ganti tahun itu kayaknya satu momen gimana gitu ya. Nah, satu momen evaluasi dan prediksi. Itu loh saudaraku. Jadi akhir tahun itu momen evaluasi dan kemudian prediksi. Nah, prediksi ini saudaraku bisa membuat rasa takut. Rasa takut disebabkan sesuatu yang belum terjadi. Sebab di depan itu enggak pasti. Jadi belum terjadi. Bahkan belum tentu terjadi. Coba saudaraku, pernahkah kita di masa-masa lalu, kita begitu takut tentang satu hal, begitu khawatir tentang satu hal. Tapi ternyata itu enggak terjadi. Betul? Pernah.
Ya ibu-ibu, bapak-bapak waktu anak-anak sekolah, anaknya nggak mau belajar atau tidak kelihatan belajar kan ngomel-ngomel, khawatir nanti rapornya merah semua. Ya kan? Ini dulu, sekarang nggak ada merah ya. Ternyata waktu terima rapor baik-baik saja, kan nggak terjadi. Tidak terjadi. Tapi takutnya udah duluan, khawatirnya udah duluan. Ada satu bapak, dia marahin anaknya, rapornya merah semua, matematik merah, ini agama bisa merah, ini merah. Mamanya dengerin terus samperin, ini kamu mau jadi apa anak, gak mau belajar gini gitu. Terus mamanya datang, dilihat, kenapa Pak? Marah-marah, ini anakmu. Nah, karena kalau merah si bapak bilang siapa? Anakku. Kalau bagus anak kita bisa, tapi kebanyakan kalau bagus banget anakku ya. Kalau jelek anakmu. Terus si ibu lihat, Pak, ini kan rapor papa waktu sekolah dulu. Ada yang ketawa ngakak nih, kayaknya beneran terjadi ini. Rasa khawatirnya tinggi, ternyata tidak terjadi. Karena itu Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Untuk ekonomi, pemeliharaan hidup. Sekarang dikhawatirkan banyak orang tentang pajak, saudaraku. Ya, kelas menengah kejepit nih. Ya, kemarin saya ngobrol di jalan sama Pastor Gisel, kalau kelas bawah, kalangan bawah itu kenaikan gajinya disesuaikan dengan inflasi. Secara teori ekonomi kan begitu. Tapi kalau menengah, orang kantor lah gitu, kenaikan gajinya disesuaikan dengan waktu dan prestasi. Kalau kelas atas, terserah dia mau ambil untung berapa, kan gitu ya. Jadi yang kejepit kelas menengah, kelas bawah nanti sesuai inflasi gaji naik, kelas menengah kejepit. Nah, jadi saudara pilihlah, kalau saudara nggak mau di kelas bawah, ya udah lompat aja ke kelas atas ya, supaya nggak kejepit. Gitu. Nah, saudara-saudaraku, khawatir yang membuat kita terbenam dalam banyak hal. Tuhan bilang, Matius 6:34, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jangan khawatir tentang hari besok, karena besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukup untuk, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kesusahan sendiri tanggung aja sendiri. Terus ada yang gak mau ayat itu, karena imannya lagi kuat, dia ke gereja yang memberitakan berkat. Dia gak mau kesusahan sehari cukup untuk, gak mau susah. Terus diganti saudaraku, berkat sehari cukup sehari. Salah saya bilang, berkat sehari habiskan sehari loh. Boros amat. Janganlah ganti-ganti ayat. Terima yang firman Tuhan katakan. Ya, berkat sehari, enggak mau kesusahan sehari diganti dengan berkat sehari. Ya. Saudaraku, kalau soal berkat pasti orang enggak repot. Tapi kalau kesusahan paling senang berbagi supaya enggak khawatir kan gitu ya. Kalau berkat enggak selalu berbagi, kalau kesusahan senang berbagi. Tapi Tuhan bilang kesusahan sehari habis sehari. Besok jangan pikir hari esok dibilang. Kan ini dia, saudaraku. Jangan khawatir, jangan pikir hari esok. Jalani hari ini bersama Tuhan, lewati dengan sukacita. Ya, bandingkan dengan burung di udara, dengan bunga bakung yang tetap dipelihara dalam segala keadaan.
Lalu saudaraku, rasa takut itu karena masa lalu. Masa lalu itu membuat kita takut karena di masa lalu ada peristiwa yang terjadi yang kurang baik, kurang menyenangkan, seringkali jadi trauma. Ada rasa takut jika hal-hal itu terulang kembali. Kalau yang indah terulang kembali senang. Tapi kalau yang pahit terulang lagi, enggak mau. Takut, ya kan? Khawatir hal-hal itu terulang kembali. Orang Israel punya masa lalu yang pahit. Perjalanan berat mulai dari Mesir dan perjalanan berat di padang gurun membuat mereka takut, mereka khawatir. Tapi untuk kita semua, pesan Tuhan, jangan takut, ya. Jangan takut. Pesan itu disampaikan saat kelahiran Yesus. Dan itu pesan penting buat kita karena kelahiran Yesus adalah Immanuel bagi kita. Ada yang bersama kita dalam segala keadaan dan jangan takut. Realita hidup, saudaraku. Saudaraku, yang membuat rasa takut selain ketidakpastian di depan, trauma di belakang, hari ini ada namanya realita hidup. Itu membuat rasa takut. Saudaraku, realita ini mendatangkan rasa takut di berbagai kalangan, baik kalangan agama maupun kalangan pemerintah dan politik pada saat Yesus lahir. Kalangan agama takut tersaingi, kalangan pemerintah politik takut dikudeta, saudaraku. Tetapi khusus untuk kalangan gembala. Jadi tadi kalangan atas ya, saudaraku. Untuk gembala yang kerjanya kelas bawah. Gembala itu kelas terendah, saudaraku, di Israel. Khusus untuk para gembala, pesan malaikat istimewa. Pesan ini tidak disampaikan ke orang Farisi. Pesan ini tidak disampaikan kepada pemerintah dan tokoh politik, tetapi disampaikan kepada gembala, yaitu jangan takut. Sebab aku memberitakan kesukaan besar. Buat para gembala itu penting. Gak takut sebab ada kesukaan besar. Realita hari ini tidak membuat takut karena ada kesukaan besar. Tapi buat yang lain, kalangan politik dan agama waktu itu ada rasa takut dan Allah tidak peduli dengan mereka waktu itu. Yang penting ini para gembala dulu. Realita hidup tidak selalu menyenangkan. Ya, ada kejutan-kejutan yang menakutkan. Ada peristiwa-peristiwa yang tak terduga yang bisa saja terjadi, menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran. Saudaraku, saya nggak tahu realita apa yang akan mengejutkan saya dan saudara hari ini atau besok. Tapi kita harus siap dengan satu kekuatan, dengan satu keyakinan, karena ada Tuhan bersama kita yang selalu menyertai kita dan berkata jangan takut. Sebab Dia bersama kita, namanya adalah Immanuel. Ya, Allah beserta kita. Bagi kita sebagai orang percaya, pesan Allah yang disampaikan malaikat membuat kita punya tempat untuk bersandar. Kita mempunyai harapan baru ketika dikatakan jangan takut sebab aku memberitakan kesukaan besar, karena hari ini telah lahir juru selamat, Yesus Tuhan. Saudaraku, dan saat ini saudaraku, pada masa sulit dan penuh tantangan ini, saudara dan saya memerlukan jaminan untuk bisa melanjutkan perjalanan hidup pada tahun mendatang. Ya, kita punya tempat bersandar. Saudaraku, kalau kita jalan atau berdiri lama, pegel kaki, ya paling enak tuh begini, nyandar. Terus tangannya begini ya, tuh rasanya enak. Terus bisa tidur sambil berdiri. Saudara bisa nggak? Tidur sambil berdiri.
Kata-kata jangan takut, lalu Tuhan beserta kita, itu tempat kita bersandar dalam menjalani hidup ini. Amin. Sebab itu janganlah bersandar pada tembok. Realitanya sekarang kita bersandar pada kursi, bersandar pada tembok, tapi dalam hidup bersandarlah pada Yesus. Ya. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak yang dilahirkan itu bernama Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita dalam segala keadaan. Tuhan beserta kita di jalan yang kita lalui. Tuhan beserta kita dan berjanji akan menolong, akan memampukan kita melewati semua. Nah, saudara-saudaraku, ada penyertaan Tuhan. Ada kesukaan besar. Sebab Immanuel berjalan bersama kita sekarang, esok, dan selama-lamanya. Saudaraku, pesan jangan takut itu disertai dengan pemberitahuan bahwa ada kesukaan besar. Nah, saudaraku, rasa takut itu membuat sedih, membuat down. Tapi kesukaan besar itu membuat semangat. Jadi saudaraku, jangan takut. Ini kalau cuma dibilang jangan takut, masih takut saudaraku. Kenyataannya belum ada apa-apa. Tapi Tuhan bilang kesukaan besar, ada kesukaan besar. Nah ini saudaraku. Jadi ada dua yang kontradiksi, rasa takut dan kesukaan. Mengatasi rasa takut, dibilang jangan takut, bisa sebab ada kesukaan besar. Kesukaan besar inilah yang membuat kita punya semangat. Semangat memasuki tahun mendatang, semangat untuk taat, semangat untuk setia. Semangat inilah yang kita perlukan dalam menghadapi berbagai keadaan dalam hidup kita. Janji Tuhan, Tuhan akan menyertai. Yang perlu saudara dan saya lakukan ialah selalu mengorbankan, selalu mengobarkan, membakar semangat kita untuk berjuang. Ini penting saudaraku. Apapun keadaan tahun mendatang, yang perlu kita kerjakan sekarang adalah mengobarkan semangat untuk berjuang. Ingat, hidup ini berharga. Mari terus kita perjuangkan. Amin. Hidup ini berharga. Perjuangkanlah dengan semangat. Jangan putus asa, sebab ada Tuhan beserta kita. Dan jangan takut, Immanuel. Ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Yes. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Tak usah ku takut. Sama-sama kita berdiri. Tak usah ku takut,
Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Nyanyian yang kita nyanyikan senada dengan firman Tuhan yang berkata jangan takut. Karena kita punya Allah yang berkata jangan takut itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Dia mau bersama kita melewati segala hal. Dia mau mengangkat kita ketika kita jatuh. Dia mau mendampingi saya dan saudara ketika kita sakit dan lemah. Bahkan Dia sanggup juga menyembuhkan. Saudaraku, ketika kita dalam kekurangan Dia hadir. Dia menyediakan berkat makanan minuman untuk kita. Dalam perjalanan Dia menjaga dan melindungi kita. Tahun mendatang kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kita punya Allah El Shaddai, punya Immanuel, Allah beserta kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nanti Bapak Lianto pimpin kita dalam doa. Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
Haleluya Yesus. Yes. Yes Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami Bapa. Sepanjang tahun ini Tuhan Engkau melawat kami. Engkau menyertai kami. Engkau memberkati kami. Engkau menjaga kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami gak boleh takut karena Engkau menyertai dan melindungi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, di masa yang akan datang di tahun 2025 Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Kami tidak tahu percobaan apa yang akan kami lalui. Kami bersama Engkau Tuhan. Yes, amen. Kami yakin Amen. kami akan melalui dengan penuh sukacita, Haleluya. penuh dengan kebahagiaan yang Engkau berikan dalam kehidupan Amen. kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Begitu menguatkan kami sehingga Tuhan kami Engkau tidak akan meninggalkan kami. Ya, Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami telah melewati ibadah terakhir untuk hari Minggu di tahun 2024. Biar firman Tuhan dan ibadah kami ini membekali kami untuk melangkah pasti di tahun 2025. Kami berdoa juga buat ibadah tanggal 31 Desember hari Selasa. Biarlah Tuhan yang hadir memberkati, berkati setiap kesaksian, berkati kisah-kisah hidup anak-Mu yang berjalan dengan Tuhan sepanjang tahun. Baik yang melewati duri, onak, melewati jalan berbatu, bahkan melewati berkat-berkat. Biarlah itu menjadi kesaksian yang membuat kami satu dengan yang lain saling dikuatkan, saling mendapat dukungan, sehingga berjalan di tahun mendatang kami penuh dengan sukacita, dengan saling peduli, dengan tolong menolong, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, pulang dengan sukacita dan berkat menyertai kami semua. Korban persembahan anak-anak-Mu, persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan. Biar Tuhan memberkati, Tuhan membuat anak-anak-Mu terpelihara lebih dari biasa, lebih dari yang sudah dilewati, lebih dari segalanya. Pemeliharaan Tuhan semakin dinikmati dan Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Puji Tuhan. Sekian kebaktian, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.